Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, apa kabar? Saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu agar selalu baik-baik saja karena kita punya Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menyertai kita. Puji Tuhan, kalau hari ini kita kembali untuk dikuatkan dengan firman Tuhan, dipulihkan dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Sebelum saya berdoa, berkhotbah lebih lanjut Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu ya Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali mendapatkan firman-Mu, mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati dimanapun jemaat-Mu berada, pulihkan mereka, berikan mereka kekuatan yang baru dan mereka disembuhkan dari sakit penyakitnya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom sekali lagi Bapak Ibu. Tema khotbah saya pada hari ini adalah hidup dengan iman bukan dengan angan-angan. Hidup dengan iman bukan dengan angan-angan. Sehebat apapun manusia bisa menciptakan segala sesuatunya, dari angan-angannya, dari pengetahuannya, dari mengkreatnya, tidak ada gunanya tanpa hidup beriman kepada Tuhan. Karena angan-angan manusia, pengetahuan manusia akan mencelakakan dirinya sendiri jika tidak disertai beriman kepada Tuhan. Dan bahkan banyak manusia dengan pengetahuan yang begitu luar biasa memenjarakan dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya pengetahuan atau angan-angannya itu adalah yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Ini penting untuk kita ketahui, saudaraku. Sehebat apapun daya pikir kita, daya cipta kita, tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Untuk itu Bapak Ibu, hiduplah dengan iman atau hiduplah oleh iman, bukan dengan angan-angan. Yang pertama harus kita lihat Bapak Ibu, bagaimana Tuhan sendiri mengakui bahwa manusia itu manusia yang luar biasa. Di Kejadian 11 ayat 6 dikatakan firman Tuhan, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Itulah kehebatan manusia diakui sendiri oleh penciptanya, oleh Tuhan sendiri. Jadi dengan demikian manusia Bapak Ibu pernah melakukan kekurang ajaran terhadap Tuhan berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan kemampuannya mendirikan menara Babel sampai ke langit. Nah, inilah kondisi yang terjadi Bapak Ibu, sehingga mereka mulai memberontak kepada nilai Tuhan. Makanya di sini saudaraku, manusia yang dengan angan-angannya itu sangat berbahaya tanpa beriman kepada Tuhan. Yang pertama kita bisa urai di sini, hiduplah bersandar kepada Tuhan. Hiduplah bersandar kepada Tuhan kalau kita mau hidup oleh iman, bukan dengan angan-angan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal ini ditulis oleh Salomo Bapak Ibu yang masih usia muda. Dan Salomo seperti kita ketahui adalah orang yang berhikmat pada zamannya, orang yang luar biasa. Tapi dia katakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jelas di sini Salomo menyadari, saudaraku, kemampuan dia, daya pikir dia, daya hikmat dia tanpa takut akan Tuhan adalah kesia-siaan. Jangan bahkan bisa mencelakakan dirinya sendiri. Banyak terjadi manusia dilengkapi pengetahuannya tanpa takut akan Tuhan. Justru pengetahuannya itulah yang mencelakakan diri si manusia yang mempunyainya tersebut. Sehingga dengan pengetahuan itulah banyak menyengsarakan manusia-manusia tanpa takut akan Tuhan. Manusia dengan tidak takut akan Tuhan akan celaka dengan pengetahuannya, dengan angan-angannya, dengan daya kreatnya, dengan daya ciptanya. Makanya banyak orang Kristen mabuk kepayang Bapak Ibu,
Sebab tidak dipertaruhkan bersandar kepada Tuhan, hal yang dia ketahui, hal yang dia punya kemampuan. Alangkah berbahayanya dalam kondisi seperti itu. Makanya bersandar kepada Tuhan itu perlu dan sangat penting, agar pengetahuan kita pertaruhkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya untuk memasyurkan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kedagingan kita dan hawa nafsu kita. Jadi pengetahuan yang kita miliki yang dari Tuhan, Bapak Ibu, benar-benar harusnya adalah hanya bersandar kepada Tuhan. Jadi pengetahuan yang kita punyai adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pengetahuan kita sangat terkontrol tanpa untuk mencelakakan diri yang mempunyainya. Setiap kita harus menyadari pengetahuan kita, saudaraku, harus benar-benar bersandar kepada nilai Tuhan. Tanpa hal tersebut pengetahuan kita akan mencelakakan diri kita dan akan sia-sia. Ingat baik ya Bapak Ibu, jangan sampai terjadi hal seperti ini. Kemudian saudaraku lihat, saudaraku, pada saat Salomo sudah menjadi tua, apa yang dikatakan di Pengkhotbah 1 ayat 1-11, inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus dia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu yang menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Setelah menjadi tua, Salomo pun menyadari pada akhirnya semua hidup yang di bawah matahari ini sia-sia. Tidak ada gunanya kecuali bersandar kepada Tuhan, dan takut akan Tuhan adalah awal dari ilmu pengetahuan. Jadi apa yang kita cari dalam kehidupan di muka bumi ini, Bapak Ibu? Kecuali takut akan Tuhan, kecuali bersandar kepada Tuhan. Apa yang kita cari? Bukankah kita tidak mau melakukan yang sia-sia? Semuanya sia-sia, di bawah matahari ini sia-sia, tidak ada yang baru, semuanya pergi datang, pergi datang, pergi datang. Kita sudah tiada, matahari masih ada. Jadi jangan sampai kita ini, saudaraku, hidup berputar-putar dengan kesia-siaan pada akhirnya. Sehingga pada akhirnya kita tidak mendapatkan sesuatu yang kekal, justru mendapatkan kematian yang kekal. Ini perlu kita ingat baik-baik. Jadi setiap kita hati-hati dengan apa yang kita miliki, kemampuan, kebisaan, kepintaran kita, ya kan, kekayaan kita, tanpa takut akan Tuhan, itu akan menjadi hal bumerang. Makanya untuk setiap kita harus bersandar kepada Tuhan, itu akan menjadi hal yang berguna. Pengetahuan yang kita miliki, sehingga daya hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap kita hanya untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk mempermalukan Tuhan. Ingat baik Bapak Ibu, banyak terjadi di sekitar kita. Manusia dicelakakan oleh pengetahuannya. Manusia dipenjarakan oleh pengetahuannya. Manusia, saudaraku, dibinasakan oleh pengetahuannya. Makanya hiduplah bersandar kepada Tuhan sebagai orang yang beriman. Makanya hiduplah oleh iman, bukan oleh angan-angan. Amin, saudaraku. Kita lihat Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi jelas, tujuan kita itu bagaimana, akhirnya kita bagaimana, dan kita mendapatkan hal yang bagaimana dari Tuhan. Jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab segala sesuatunya dari Tuhan, untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Jadi itulah hidup yang bersandar kepada Tuhan sebagai orang yang hidup beriman kepada Tuhan, bukannya hidup yang berangan-angan. Yang kedua, saudaraku, hidup berserah kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 22,
Kolose 3 23-25, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hidup berserah kepada Tuhan. Yang kedua, hidup berserah kepada Tuhan sebagai hidup orang beriman, bukan dengan angan-angan. Jadi apapun yang kita kerjakan, muaranya adalah lakukanlah semata-mata untuk Tuhan. Dengan demikian arahannya jelas, tujuannya jelas, dan akhirnya jelas. Sehingga kalau kita mendapatkan sesuatu daripada Tuhan itu karena berkat yang kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu berkat yang kekal, Bapak Ibu, bukan berkat yang sia-sia. Jadi kita bisa bandingkan orang tanpa Tuhan dengan kehebatan pengetahuannya, dia mengerjakan semuanya nihil hasilnya pada akhirnya. Dan sia-sia pada akhirnya, menjadi kepercumaan. Sedangkan orang yang takut bersandar, hidup yang berserah kepada Tuhan, Bapak Ibu, apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada akhirnya mendapatkan upah kekekalan yang dari Tuhan. Itu adalah tujuan kita hidup. Tujuan orang beriman kepada nilai Tuhan. Yang hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini penting, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai pengetahuan kita ini, angan-angan kita ini menjadi liar, menjadi kacau, dan menjadi malapetaka bagi setiap kita yang punyanya, yang mempunyai pengetahuan tersebut. Makanya disinilah hidup berserah kepada Tuhan itu jauh lebih penting dengan angan-angan kita yang seringkali mencelakakan diri kita. Jadi orang beriman kepada Tuhan adalah hidupnya berserah kepada Tuhan. Jadi semua yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi tidak ada kekecewaan, tidak ada akar kepahitan, tidak ada kegalauan bagi setiap kita. Tapi kalau tanpa untuk Tuhan, Bapak Ibu, pasti akan terjadi kepahitan. Ya kan, banyak orang Kristen melakukan segala sesuatu bukan untuk Tuhan. Sehingga pada saat air susu dibalas air tuba, saudaraku mengalami nilai kekecewaan dan kepahitan. Itu akibat melakukannya tanpa nilai Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudaraku dia kecewa berat. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Ini penting bagi setiap kita. Hidup berserah kepada Tuhan adalah ciri khas sebagai orang beriman. Hidupnya selalu berserah kepada nilai Tuhan. Dan dari Tuhanlah kita memperoleh upah semuanya itu, yaitu upah kekekalan. Kita lihat kemudian saudaraku yang ketiga, hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup bergantung kepada Tuhan sebagai orang hidup beriman. Yang pertama adalah Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudaraku, seberapa banyak manusia Kristen hidupnya tidak bergantung kepada Tuhan. Dia cari duit mati-matian, cari nafkah mati-matian, pada akhirnya semuanya kekecewaan yang muncul, kekecewaan yang didapat. Banyak terjadi. Yang seharusnya hari Minggu beribadah, kerja, terus nggak pernah ada cukupnya. Akhirnya kepahitan yang muncul. Makanya hidup bergantung kepada Tuhan itu penting sebagai orang beriman. Ya, bukan hidup dengan angan-angan. Angan-angan kita akan menjadi liar, Bapak Ibu, tanpa takut akan Tuhan, tanpa bergantung kepada Tuhan. Lihat saja Hawa dan Adam. Waktu dicobai oleh iblis. Angan-angannya yang dipancing oleh iblis, ya kan, dengan dikatakan oleh iblis, engkau makan buah itu tidak mati. Engkau akan seperti Allah. Sehingga terbayang oleh Hawa dan Adam bagaimana dia bisa seperti Allah. Dengan demikian dia tabrak peraturan-peraturan yang Tuhan sudah buat, dan dia rela mati dihukum Tuhan dan memakan buah yang Tuhan larang. Itu iblis pancingannya kepada nilai-nilai angan-angan manusia. Hati-hati dengan angan-anganmu, hati-hati dengan pengetahuanmu yang tanpa takut akan Tuhan. Pasti akan menjadi pemberontak kepada penciptanya.
Dengan demikian akan menjadi mendapatkan hukuman kematian yang kekal. Makanya kalau orang hidup bergantung kepada Tuhan, saudaraku, itu hidupnya nyaman, sukacita, hidupnya tenang. Karena waktu tidur pun dia diberkati oleh Tuhan. Bahkan ada hal-hal yang surprise, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi hidup bergantung kepada Tuhan itu saudaraku hal yang nyaman, hal yang tenang, hal yang sukacita, hal yang luar biasa. Amin. Sebagai orang beriman, hiduplah bergantung kepada Tuhan. Ini penting untuk kita camkan baik-baik. Jangan kita hidup bergantung kepada diri sendiri yang akhirnya kita mengalami nilai kesia-siaan dan kebinasaan. Penting untuk kita percaya bahwa bergantung kepada Tuhan satu nilai yang luar biasa. Mulai saat ini bergantunglah kepada Tuhan. Sehebat apapun engkau punya pengetahuan, sehebat apapun engkau punya angan-angan, tanpa takut akan Tuhan, tanpa bergantung kepada Tuhan, Bapak Ibu, semua akan sia-sia. Saya percaya Anda tidak mau hidup sia-sia pada akhirnya. Kita harus hidup benar-benar bergantung kepada Tuhan, sebab dari Tuhanlah upah yang akan kita peroleh, yaitu upah kebenaran, upah kekekalan yang sangat luar biasa. Ini penting ya Bapak Ibu. Saya banyak melihat orang Kristen setengah mati cari duit, setengah mati cari nafkah, tapi tidak bergantung kepada Tuhan. Akhirnya kantong bolong. Semua hasil nafkah yang didapat, larinya kemana? Larinya untuk ongkos berobat karena dia sakit parah. Semuanya habis dalam hal untuk berobat ke dokter, berobat dalam hal untuk menyembuhkan penyakitnya, dan semua sia-sia. Makanya saudaraku, hidupnya tidak ada ketenangan. Hidupnya yang adalah kekecewaan dan kesia-siaan. Makanya di situ kita benar-benar harus hidup bergantung kepada Tuhan. Ada amin? Supaya hidup kita tetap tenang di dalam Tuhan. Dan tetap sejahtera di dalam Tuhan. Dan tetap hidup kita itu saudaraku mengalami satu nilai. Ada satu nilai puji-pujian dan ucapan syukur dalam segala hal. Haleluya. Ada amin. Puji Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, hidup yang berharap kepada Tuhan. Yang keempat, hidup berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, betapa nikmatnya hidup berharap kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang akar-akarnya merambat ke batang air, dan ke tepi air, yang merambatkan akar ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apapun kata dunia soal keadaan ekonomi, keadaan kondisi zaman, tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, semuanya kita akan bisa mengatasinya. Ya kan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita akan pastinya selalu dalam berkat penyertaan Tuhan. Pastinya kita dalam sejahtera Tuhan, dalam jaminan Tuhan. Rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Tidak mungkin selai putus tanpa seizin Tuhan. Betapa hebatnya saudaraku orang berharap kepada Tuhan, karena Tuhan bisa diandalkan, karena Dia adalah Allah yang setia, yang kita kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, kita akan mengalami nilai yang ketidaknyamanan, kesakitan, penderitaan yang tiada akhir, yang pada akhirnya saudaraku penderitaan itu membawa kita kepada nilai kebinasaan. Makanya setiap kita harus benar-benar beriman kepada Tuhan. Hidup beriman, hidup oleh iman, bukan hidup oleh angan-angan. Makanya manusia memang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Iya kan? Begitu luar biasanya. Tapi kalau tidak dalam ketundukan nilai ini kepada Tuhan, akan berbahaya bagi manusia itu sendiri. Begitu pula jika manusia tidak hidup berharap kepada Tuhan, berharap kepada siapa? Kepada kemampuanmu, berharap kepada kekuatanmu, kepada backingmu, kepada kepintaranmu,
kepada kekayaanmu, itu semuanya bullshit, sampah, dan itu adalah kesia-siaan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ada amin Bapak Ibu? Makanya hiduplah dengan iman, atau hiduplah oleh iman, bukan dengan angan-angan. Makanya setiap kita harus percaya, memastikan hidup kita ini benar-benar harus dengan iman kepada nilai Tuhan, berharap kepada nilai Tuhan, hidup kita pasti akan sukacita sampai selama-lamanya. Untuk itu saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan menuntun bagi setiap jalan-jalan kita, sehingga kita tidak hidup dalam kegelapan, tapi hidup dalam sebagai terang Tuhan yang ajaib, yang untuk selalu menaungi kita sampai selama-lamanya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, terpujilah namamu ya Bapa. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu, dan hamba percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu menerangi setiap jalan kami. Firman-Mu menguatkan kami, memulihkan kami, menjamin hidup kami selalu dalam kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Berkati mereka ya Tuhan. Untuk mereka tetap berharap kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Agar mereka hidup berkemenangan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.